Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tidak memperpanjang mukaddimah, saya akan langsung ke inti masalah sesuai dengan judul supaya videonya singkat dan padat, yaitu tentang ciri-ciri manusia yang dicintai oleh bangsa jin atau disukai oleh bangsa jin. Fenomena ini memang ada terjadi ya, baik itu dialami oleh kaum wanita maupun dialami oleh kaum pria. Kalau yang wanita, dia dicintai oleh jin yang pria, jin laki-laki, dan sebaliknya kalau yang laki-laki dia akan dicintai oleh jin yang wanita. Dan ini ada indikasinya, ada ciri-cirinya, dan juga ada akibat ataupun dampak yang ditimbulkannya. Fenomena ini banyak terjadi karena beberapa faktor ya. Nanti kita akan jelaskan apa sebab faktor-faktor yang menyebabkannya. Sebelum kita menjelaskan tentang faktor yang menyebabkannya, kita akan sebutkan dulu ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada banyak, dan belum tentu jika salah satu ciri ini ada pada Anda, itu tidak mutlak. Bukan berarti mutlak Anda itu dicintai oleh jin. Dia harus dilengkapi oleh ciri-ciri yang lain. Jadi kalau hanya satu ciri saja itu belum bisa kita ambil kesimpulan bahwa Anda tuh termasuk orang yang dicintai oleh jin. Jadi minimal 80% dari ciri-ciri itu ada pada Anda, baru bisa kita curigai bahwasanya ada indikasi dicintai oleh jin. Baik, yang pertama, ciri-cirinya adalah jika manusia itu dicintai oleh jin, ciri yang paling umum adalah mereka akan sulit menemukan pasangan hidup, alias sulit jodoh, susah menikah, terlambat menikah. Tapi ingat, sekali lagi saya katakan, jangan salah paham, bukan berarti orang yang sulit jodoh, sulit menikah, susah menemukan pasangan hidup mutlak ada dicintai oleh jin, itu belum tentu ya. Ini ciri yang sangat umum. Nanti ada ciri penyertanya. Jikalau ciri penyertanya cukup banyak, baru bisa kita curigai. Ini ciri yang paling umum, dia akan sulit menemukan pasangan hidup, baik itu pria walaupun wanita. Tapi harus disertai oleh ciri-ciri yang lain, ciri-ciri berikutnya yang nanti akan saya jelaskan. Jadi itu ciri pertamanya. Bisa jadi sering terjadi kasus itu ketika seorang wanita ingin menikah, ketika sudah hampir klop lah gitu ya, ternyata dengan tiba-tiba tidak jadi, gagal tanpa ada alasan yang jelas. Atau ketika didekati oleh lawan jenis, awalnya akrab, tiba-tiba renggang, lalu tidak ada kabar berita. Dan itu sering terjadi berulang, bukan hanya satu kali, berulang kali, baik itu pada pria maupun pada wanita. Pada pria juga seperti itu, polanya sama ya, sering gagal dalam masalah, boleh dibilang dalam masalah jodoh ya, dalam masalah asmara itu sering gagal, sehingga mungkin umurnya sudah bisa dibilang sudah agak lanjut, tapi belum juga menemukan pasangan hidup. Itu ciri yang paling umum, dan itu tidak mutlak, harus disertai oleh ciri-ciri berikutnya. Apa itu? Yang kedua itu dia akan sering mengalami mimpi buruk. Nah, jadi mimpi buruk ini banyak pembagiannya ya. Apa ini yang kita maksud mimpi buruk di sini? Yang pertama tentu mimpi yang sifatnya menyeramkan atau horor, dan itu sering dialami, bukan hanya sekali-sekali, hampir tiap malam mimpi buruk. Dan juga disertai dengan ketindihan, rep-repan ya, sleep paralysis istilah medisnya, kelimpuhan ketika waktu tidur. Jadi seolah ada yang menekan badannya atau di dada, terasa sesak, susah buat ngomong, tidak bisa bergerak gitu ya. Ini adalah termasuk gangguan jin. Sering mengalami hal seperti itu. Dan yang paling khas, dia akan, mohon maaf, dia akan sering mimpi berhubungan badan atau hubungan suami istri. Baik dalam hubungan itu dia melihat lawan jenisnya, ataupun tidak melihat, hanya merasakan. Kalau dia melihat, kadang dia menyerupai seperti orang yang dikenal, kadang tidak jelas wajahnya, atau orang jelas wajahnya tapi tidak dikenal. Atau bisa jadi kadang mewujudkan
dalam bentuk makhluk yang menyeramkan seperti setan ataupun rupa-rupa yang tidak sedap gitu ya, yang menyeramkan. Nah, itu ciri-ciri yang keduanya. Yang pertama sulit jodoh, yang kedua mimpi buruk, dan yang paling khas adalah mimpi berhubungan badan. Baik itu secara sukarela, suka sama suka mimpinya, ataupun dia mimpi diperkosa ya, mohon maaf, mimpi diperkosa atau mimpi disiksa, atau mimpi diikat pada suatu tempat, dikurung pada satu tempat. Seperti itu pola mimpinya. Termasuk juga nanti ada mimpi buruk itu adalah mimpi jatuh dari ketinggian, atau mimpi melihat kotoran, mimpi melihat yang kita bilang itu ya yang jorok ya, yang najis-najis, melihat kotoran, kuburan, melihat air yang besar, melihat air yang kotor, atau dia mimpi tenggelam. Itu contoh mimpi buruknya. Atau mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, mimpi melihat yang bertema kematian, melihat kuburan, melihat dirinya meninggal, dan sebagainya yang berhubungan kematian, melihat pocong, melihat setan, penampakan dalam mimpinya, seperti itu. Itu sudah dua ciri. Jadi yang ketiga, dia akan berimbas juga pada penyakit psikosomatis ya. Psikisnya akan labil, gampang emosi, gampang sedih, mood swing istilahnya, kadang sedih, kadang gembira, suka menyendiri. Kemudian dia akan mengalami juga yang namanya kecemasan ya, kecemasan berlebihan atau anxiety. Kemudian emosi yang meluap-luap ya, emosi yang tidak stabil, gampang menangis juga, putus asa, depresi dan sebagainya. Itu dalam bentuk psikis. Kalau dalam bentuk penyakit fisik, dia akan mengalami sakit kepala, kadang juga sakit di ulu hatinya, di tulang belikat terasa berat, di pundak terasa berat, pandangannya kabur, sering kabur, padahal tidak ada masalah pada kesehatan mata ya, tapi sering kabur, buram. Itu pengaruh pada penyakit, baik itu psikis maupun yang sifatnya fisik. Yang berikutnya, yang keempat, dia akan, mohon maaf ya, saya sebutkan, akan ada kecenderungan libido yang tinggi ya, di atas normal, yang boleh juga kita bilang agak hiper, tapi tidak dilampiaskan kepada dengan cara yang benar gitu ya, karena memang belum punya pasangan ya. Biasa mereka akan mempiaskan dengan cara, mohon maaf ya, onani atau masturbasi, dan itu sulit untuk mereka hentikan kebiasaan itu, sulit untuk dihentikan. Kemudian disertai juga dengan mimpi yang mimpi basah seperti itu ya. Itu ciri yang keempat. Sebenarnya banyak lagi ya, kalau kita rinci ciri-ciri ini, dia sangat banyak, tapi itu yang utamanya seperti itu. Kemudian faktor yang menyebabkan seseorang dicintai oleh jin. Mohon maaf saya tambahkan sebelum lupa. Selain mimpi buruk, bahkan sebaliknya dia akan mengalami mimpi yang sangat indah gitu ya. Sangat indah maksudnya dia akan mimpi bertemu dengan seseorang yang sangat rupawan, sangat tampan dalam mimpinya. Kemudian dia akan bercengkerama lah, atau sampai bersenggama gitu. Atau ada juga yang mimpi dibawa terbang, dibawa ke suatu tempat yang sangat indah. Ya diperlakukan istimewa lah dalam mimpinya. Jadi kebalikan dari tadi. Bisa mimpi buruk, bisa jadi mimpi yang sangat indah. Dan itu berulang ya, bukan cuma sekali-sekali. Kemudian tambahannya lagi, dia akan punya rasa cepat benci dengan lawan jenis. Mungkin awalnya senang, ada perasaan suka, lalu tiba-tiba saja berubah drastis, langsung benci, langsung tidak ada keinginan untuk melanjutkan hubungan, atau tiba-tiba rasa suka itu hilang dengan tanpa sebab gitu. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi ini ada pengaruh bangsa jin yang membisikkan dalam kolbunya gitu ya, dalam nafsnya. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan berkaitan dengan ciri-ciri ini,
Anda bisa tuliskan di kolom komentar ya. Silahkan ditanyakan kalau ada yang tidak jelas. Saya menjelaskan secara singkat saja. Karena ini sebenarnya masih banyak lagi ciri-cirinya. Kalau diterangkan mungkin habis waktu 1 jam. Saya ambil yang umum saja. Itu ciri-ciri umumnya. Kemudian masuk kepada faktor penyebab. Kenapa seseorang itu bisa dicintai oleh jin. Ini pun sangat panjang bahasannya. Bisa habis 1 jam lebih. Tapi saya padatkan menjadi singkat. Yang pertama penyebabnya adalah faktor jin nasab, jin keturunan. Mengenai masalah jin nasab ini tidak bisa diterangkan di sini karena sangat panjang kajiannya. Nanti akan ada video khusus yang akan membahas tentang jin nasab atau jin keturunan. Secara ringkasnya, jin nasab itu jin yang diwariskan dari leluhur, dari nenek moyang, dari orang tua atau dari kakek yang mungkin dahulu punya keilmuan tertentu, punya amalan-amalan tertentu, punya mantra-mantra tertentu atau pusaka yang ditinggalkan yang itu tidak syar'i, yang ada berbau kemusyrikan atau ada kerjasama dengan bangsa jin. Nah, itu ada khodam jinnya yang mengikuti anak keturunannya. Dan dari sebagian banyak khodam yang mengikuti itu, kadang ada salah satu yang menyukai orang yang diikutinya. Nah, itu faktor pertama. Faktor kedua itu karena sihir ya. Bisa jadi dari sihir pelet atau sihir yang lain, apakah itu sihir tafrik atau sihir marit, sihir yang membuat sakit. Kemudian jin yang diutus untuk mengganggu target itu bahkan kadang mencintai targetnya, menyukai. Ya, akhirnya dia tidak mau melepasnya karena sudah terlalu cinta, nggak mau melepas. Dia merasa dia berhak menjadi pasangannya. Nah, ini yang membuat masalah. Ini kalau di ruqyah ini pasti ketahuan, dia akan bereaksi kalau kita bacakan ayat-ayat ruqyah tertentu. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah karena memang dari faktor jinnya yang menyukai manusia. Ya, penyebabnya bisa banyak. Salah satu penyebabnya karena dia melihat aurat. Karena si manusia ini jarang sekali membaca basmalah ketika membuka pakaian. Atau memang dia tidak tutup aurat. Dia kemana-mana keluar tidak pernah tutup aurat, tidak pakai jilbab. Jadi auratnya bisa dipandang bebas oleh bangsa jin. Atau dia sudah tutup aurat, tapi ketika bersendirian, mungkin di kamar mandi atau mau masuk kamar kecil atau di kamar mau tukar pakaian, itu sering lupa membaca basmalah, sehingga tidak ada hijab yang membatasi antara pandangan bangsa jin dengan auratnya. Kadang ada jin yang jatuh cinta, jadi suka, bisa masuk atau mengikuti. Itu penyebab yang ketiga. Keturunan, nasab, sihir, atau memang faktor jinnya yang mencintai. Tapi lebih dominan karena faktor manusianya juga. Jadi walaupun jinnya berhasrat, tapi kalau manusia membentengi diri dengan doa dan zikir, insya Allah juga nggak bisa tembus. Tapi karena mungkin dia lemah, tidak zikir, tidak doa, ibadahnya juga kurang, akhirnya auranya tidak kuat itu. Jadi bisa masuk dan mencintai, gitu ya. Yang keempat itu faktor maksiat. Karena dia sering bermaksiat, sering melakukan dosa, dan jarang bertobat, sehingga itu juga salah satu penyebab bangsa jin itu mencintai manusia. Karena memang bangsa jin itu dia suka dengan manusia yang fasik gitu ya, yang senang bermaksiat, tidak mau bertobat. Mereka akan senang, ingin menjadi temannya, bahkan ingin menjadi pasangan hidupnya. Dicintai jin ini itu tidak selamanya dialami oleh orang yang belum mempunyai pasangan ya, atau yang masih jomblo, tapi juga bahkan dialami oleh orang yang sudah berkeluarga atau sudah menikah. Polanya hampir sama ya, ciri-cirinya hampir sama, faktornya juga hampir sama, boleh dibilang sama. Cuma bedanya kalau dia sudah menikah itu ada ciri-ciri tambahan, yang diantaranya adalah susah mendapatkan keturunan. Tapi sekali lagi tidak mutlak ya, jadi harus dicek juga secara medis. Kalau secara medis itu tidak ada masalah, normal semua, baik suami maupun istri normal. Tapi Anda mengalami itu, ini bisa jadi salah satu faktor. Mungkin ada salah satu di antara pasangan suami istri ini yang mengalami gangguan dicintai oleh jin.
Karena jin ini juga punya rasa cemburu, dia tidak ingin kalau Anda punya momongan gitu kan, nanti rasa cintanya sudah terbagi lagi kepada anaknya, kepada suaminya. Dan dia juga akan berusaha untuk memisahkan, membubarkan pernikahan Anda. Jadinya ya Anda sering ribut, sering bertengkar, rumah tangga tidak harmonis. Bahkan ada yang dibuat, mohon maaf, susah menggauli pasangan, atau tidak ada hasrat, kehilangan hasrat, merasa benci dengan pasangan. Rumah tangganya tidak harmonis, sering bertengkar, tidak betah di rumah. Nah, seperti itu. Jadi begitu ya, tidak selalu yang susah jodoh aja, termasuk yang sudah berkeluarga. Bisa jadi hal ini sudah terjadi lama ya, bertahun-tahun, bahkan sejak dia kecil sudah ada kodam yang mengikuti, jin yang mengikuti dan mencintai. Cuma mereka tidak sadar, mereka tidak menyadarinya, mereka masih menganggap itu hal yang lumrah. Sering bertengkar dengan pasangan itu hal yang lumrah. Tidak punya, belum mendapat keturunan itu hal yang murni medis. Mereka skeptis dalam hal yang sifatnya spiritual, itu penuh keraguan. Nah, padahal ini memang fenomena yang tidak bisa dipungkiri. Jadi itu sebagai tambahan ya. Sebagai tambahan juga sedikit berkenaan dengan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis tadi. Mohon maaf, dalam bentuk hubungan suami istri itu biasanya, ciri khasnya biasanya kalau gangguannya ada pada pada istri, itu biasanya itu ketika melakukan hubungan badan, biasanya paha yang mohon maaf saya sebutkan itu seolah-olah terkunci ya, jadi seolah-olah terkunci, kaku. Atau sebaliknya kalau pada suami, dia akan kesulitan untuk melakukan itu. Boleh dibilang kehidupan ranjangnya lah gitu ya, itu sangat tidak harmonis, sangat tidak harmonis. Jarang melakukan hubungan, ataupun kalau dilakukan pun merasa terpaksa atau tidak menikmati, tidak ada kepuasan. Nah, itu salah satu ciri yang sangat khas. Dan itu belum tentu juga semata-mata oleh jin yang mencintai, bisa jadi itu juga ada faktor sihir. Ya, faktor sihir juga bisa jadi. Untuk memastikannya diruqyah. Ya, diruqyah. Kalau memang bereaksi, Anda merasakan reaksi-reaksi ruqyah, itu baru bisa kita ambil kesimpulan. Dan kita lakukan terapi akan intensif untuk solusinya. Secara singkat mungkin itu, kalau mau diterangkan seluruhnya dengan dalil-dalilnya itu sangat membutuhkan waktu yang lama ya. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Dan jika Anda mengalami gejala ini, untuk memastikannya Anda harus diruqyah. Ya, kalau diruqyah bereaksi, kemudian gejalanya ada semua, indikasinya ada semua pada Anda, ya ini harus melakukan ruqyah secara intensif. Silakan lakukan ruqyah mandiri. Kalau Anda belum mampu melakukan ruqyah mandiri karena belum bisa juga baca Quran, mungkin ada yang tidak tahu caranya, ayatnya, Anda bisa temui peruqyah di kota Anda masing-masing. Kalau tidak ada juga, ya silakan hubungi peruqyah secara online. Boleh di mana saja, yang penting syar'i ya. Atau Anda bisa menghubungi nomor ini juga bisa. Langsung dengan saya. Mudah-mudahan bisa membantu atau memberi solusi. Yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Yang mengeluarkan jin bukan peruqyah tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk ikhtiar kita. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Jika ada saudara Anda, teman Anda, kerabat Anda, anak keponakan yang mengalami gejala seperti itu, ada baiknya Anda bagikan link ini kepada mereka. Mudah-mudahan menjadi amal jariah, menjadi jalan kesembuhan bagi orang lain, dan Anda mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jangan sampai mereka tersesat jalan malah pergi ke dukun, malah pasang susuk untuk membuka auranya supaya menarik orang, supaya lancar jodohnya gitu. Itu malah tambah banyak jinnya, bukan melancarkan jodoh. Malah tambah banyak jin yang mencintainya ya, karena kita membuka pintunya. Jadi jin dari mana aja, kodam yang dimasukkan itu bisa masuk semua. Itu akan, jika orang-orang seperti yang sudah terlanjur pakai susu atau melakukan ritual-ritual tertentu untuk buka aura misalnya kan, mandi kembang segala macam yang tidak ada petunjuknya dari syariat,
itu malah menjadi faktor salah satu pengundang bangsa jin untuk masuk ke dalam tubuh manusia dan mengganggunya dalam berbagai bentuk. Baik, mungkin terlalu panjang, silakan ditulis saja di kolom komentar jika ada pertanyaan. Dan jika Anda ingin mengikuti ruqyah tentang yang di program khusus untuk susah jodoh, itu Anda bisa klik link di atas ini. Ya, itu tentang perjodohan, didengar ruqyahnya secara istiqomah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa, biar tambah semangat terus membuat konten-konten yang bermanfaat, jangan lupa didukung dengan klik subscribe dan tanda lonceng biar tidak ketinggalan mengikuti update video yang selanjutnya. Semoga Allah memberi taufik hidayah dan menjadikan ilmu yang Anda dapatkan bermanfaat baik bagi diri Anda maupun bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.